Hari ini, pagi ini, kita akan belajar secara daring. Mengingatkan teman-teman, saya harapkan bagi yang belum memonitor segera dinyalakan handy-talkie-nya. Kelompoknya Fatul, Ratna, dan Vira apakah sudah memonitor? Ganti. Tes handy-talkie-nya Fatul, coba ganti. Di sini Fatul Kang, ganti. Lalu pertanyaannya kemudian, sosial media. Dunia pendidikan kita memang cukup tergopoh-gopoh dengan adanya pandemi. Karena banyak di luaran sana bahwa pendidikan itu harus berseragam, harus di kelas, harus di sekolah, dan harus sesuai jam sekian, selesai jam sekian. Alhamdulillah di Pakis ini memang dari awal kita memberikan layanan pendidikan, kita memang menghadirkan sebuah konsep belajar yang memerdekakan anak-anak. Jadi belajar itu tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Belajar itu bisa kapan saja, belajar itu bisa di mana saja, belajar itu bisa dengan siapa saja gitu. Karena sumber belajar itu sangat banyak dan dimanapun itu tempat belajar, bukan gedung yang bagus, tinggi, kemudian hanya itu yang kemudian menjadi ruang penempa mereka untuk belajar. Pemerintah dalam hal ini kemudian Kementerian Pendidikan memberlakukan tidak boleh diadakannya proses belajar mengajar tatap muka, harus dengan layanan online dalam jaringan. Jadi memang ini cukup dilematis bagi anak-anak pinggiran, khususnya di MTS Pakis. Proses pembelajaran daring online, jujur saja di MTS Pakis saat awal-awal tidak bisa dilaksanakan, dan kita mencoba menghormati apa yang menjadi aturan pemerintah. Kita pun tidak kemudian bertatap muka setiap hari, tapi yang kemudian kita selenggarakan, anak-anak tetap belajar dari rumah ke rumah, dan saya lebih banyak yang mendatangi rumah-rumah peserta didik atau siswa. Jadi anak-anak kita bagi kelompok, kita belajar kelompok, jadi mereka tidak hadir secara keseluruhan di sekolah, tapi mereka belajar di rumah. Dan ini sebenarnya sudah biasa kita berlakukan dari dulu, jadi tidak begitu kaget. Kagetnya kemudian adalah kalau harus online gitu. Sedangkan di hadapan pandemi tidak boleh tatap muka. Kemudian kurang lebih hampir setengah tahun perjalanan masih dihadapkan pada pandemi, karena tidak bisa menggunakan alat komunikasi berupa HP. Di lain sisi peserta didik juga belum memiliki alat komunikasi secara menyeluruh. Ya kita terpaksa HP satu kadang bisa digunakan untuk berempat online di saat ujian online gitu. Dan ujian online pun kita selenggarakan di bukit atau di hutan gitu, yang ada sinyal tentunya, karena di lingkungan Madrasah Pakis di kampung pesawahan ini blank spot, tidak bisa diakses internet, apalagi akses sinyal gitu. Jadi kita memang ujian online diselenggarakan di bukit atau di hutan. Setengah tahun perjalanan lebih itu kemudian teman-teman pegiat, teman-teman media dan lain sebagainya kemudian mencoba menghadirkan solusi. Kebetulan saya juga punya alat komunikasi berupa handy-talkie satu, dan masyarakat juga beberapa punya karena pengelola wisata. Kemudian tercetuslah kemudian pembelajaran daring online tapi pakai radio. Dan memang tidak, anak-anak tidak satu anak satu HT, tapi minimal keinginan pemerintah, anjuran yang kemudian memang harus dijalankan ini bisa kita siasati dengan belajar dengan pakai HT. Perkenalkan, nama saya Safira Triani. Nama saya Latifatul Aziza. Nama saya Ratna Widianti.
belajar di saat pandemi, saya tidak bisa belajar dengan online karena tidak ada sinyal. Saya belajarnya pakai HT. Ya, ada senangnya, tapi ada susahnya juga. Senangnya bisa melakukan aktivitas di rumah, bisa membantu orang tua juga. Karena nggak bisa ketemu teman-teman, biasanya belajar dengan teman-teman juga kalau di rumah sendirian. Hambatan yang dalam penyelenggaraan daring dengan HT ini memang waktunya terkuras habis gitu, dan setiap anak dapat pembelajarannya tidak cukup banyak waktu karena harus bergantian HT-nya, dan frekuensinya juga karena satu frekuensi harus bersama-sama. Paling yang lain mendengarkan gantian, yang lain ikut menyimak. Ya, kadang gampang, tapi kadang juga susah karena kalau gampang biasanya kalau ngerjain soal atau buat puisi itu bisa dengar suaranya. Tapi kalau pembelajaran pertanian itu susah juga karena cuma bisa dengar suaranya. Kalau biasanya kan praktek langsung. Tirose sekolah malah mboten pangkat kados niku. Karuan nggih teng griya nggih saged niku lah nyambut damel sing teng griya niku. Niku nggih sae. Niku sae. Soale wong niki se-Covid nggih. Nek Kang Is gadah pendapat kados niku nggih. Langkung sae niku. Niku lah nggih alhamdulillah. Lare belajar teng griya Kang Is maringi pelajaran saking mereka nggih. Alhamdulillah atas niku. Kalau respon anak-anak sih ya kesulitannya paling sebenarnya mereka membutuhkan bahwa belajar itu ya praktek kayak gitu. Belajar itu langsung gitu. Nah, kalau hanya kemudian mendengar audio ya, apalagi hanya suara saja, ini kan mereka merasa bingung, merasa masih belum paham dengan pembelajaran yang memang harus mereka dapatkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini yang terpenting kita mampu menjaga kondisi baik kesehatan fisik ataupun ya rohani kita, karena pendidikan ini kalau kemudian tidak mengadakan pembelajaran tatap muka, ya kita nggak tahu nanti hasilnya mereka seperti apa, kan hanya mengenal dunia maya saja, dunia internet, mereka tidak bersinggungan langsung, artinya kepekaan sosial mereka, berinteraksi dengan guru, dengan relawan, dengan teman-temannya juga sangat kurang. Ini walau alam hasilnya nanti dunia pendidikan kita ya harapannya sih tetap baik, tetap bisa bermanfaat apapun model pembelajaran. Harapannya kedepannya pandemi COVID ini segera berakhir agar bisa langsung bertatap muka. Iya, semoga cepat hilang, juga bisa ketemu teman-teman. Ya pengen coronanya cepat hilang agar bisa berangkat sekolah lagi dan bisa bertemu dengan teman-teman. Aku yang berdebu, buah karya Nia Anzalina. Hai kalian, ingatkah kau denganku? Aku yang dulu sering kau pegang, kau baca. Kau habiskan waktumu hanya dunia maya. Apa kau benar-benar melupakanku? Aku ingin ada di tangan dan hatimu. Kau baca aku, kau sentuh aku, hingga separuh waktumu. Terus mencumbuiku penuh rindu. Salam dariku Al-Quran yang kau biarkan